wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Atas izinnya lah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat waktu. Sehingga pada hari ini kita masih dapat menjalani kehidupan serta melaksanakan berbagai aktivitas dengan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Jangan Pernah Malas Beribadah, terutama bangun untuk sholat subuh. Judul ini sengaja dipilih karena berkaitan erat dengan realitas kehidupan kita saat ini, khususnya di kalangan generasi muda dan mahasiswa yang seringkali disibukkan oleh aktivitas akademik, organisasi, pekerjaan, dan berbagai urusan duniawi lainnya, sehingga tanpa disadari ibadah mulai terabaikan. Hadirin sekalian, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa tujuan. Dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan bahwa tujuan utama menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa ibadah adalah bukanlah sekedar perlengkap hidup, melainkan inti dari kehidupan itu sendiri. Ibadah adalah bentuk pengabdian, ketaatan, dan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Namun, pada kenyataannya, banyak di antara kita yang justru mulai merasa malas dalam menjalankan ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Hadirin yang berbahagia, rasa malas adalah salah satu penyakit hati yang sering menyerang manusia. Malas tidak datang secara tiba-tiba, tetapi muncul secara perlahan dan terasa ringan. Awalnya hanya menunda ibadah, lalu terbiasa meninggalkannya, hingga akhirnya merasa tidak bersalah ketika lalai. Dalam kehidupan modern saat ini, rasa malas beribadah seringkali disebabkan oleh kenyamanan hidup, kesibukan dunia, serta pengaruh teknologi yang membuat manusia lebih sibuk dengan layar ponsel dibandingkan dengan hubungan spiritualnya kepada Allah. Salah satu bentuk kemalasan beribadah yang paling sering terjadi adalah malas bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh sering dianggap sebagai sholat yang paling berat untuk dikerjakan. Padahal, jika dilihat dari segi jumlah rakaat, sholat subuh adalah sholat yang paling ringan, karena hanya terdiri dari 2 rakaat. Namun, justru disitulah letak ujiannya. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh." Hadis ini memberikan peringatan yang sangat tegas bahwa sholat subuh memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Sholat subuh menjadi salah satu tolak ukur keimanan seseorang. Orang yang mampu menjaga sholat subuhnya, terutama secara konsisten dan tepat waktu, menunjukkan bahwa ia memiliki komitmen yang kuat dalam beribadah kepada Allah. Hadirin yang saya hormati, bangun untuk sholat subuh bukan hanya persoalan fisik, melainkan persoalan hati dan iman. Banyak orang mampu bangun pagi untuk urusan dunia, seperti bekerja, kuliah, atau berpergian. Namun, ketika panggilan azan subuh berkumandang, mereka justru memilih untuk kembali tidur. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan pada kemampuan, melainkan pada prioritas dalam kehidupan. Seringkali kita berkata bahwa kita lelah, mengantuk, atau kurang tidur. Namun, kita lupa bahwa segala bentuk kelelahan tersebut seringkali disebabkan oleh pola hidup yang kurang baik, seperti bergadang tanpa keperluan yang jelas, terutama lama bermain media sosial atau terlalu larut dalam hiburan. Semua ini adalah pilihan, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi. Hadirin sekalian, sholat subuh memiliki banyak keutamaan yang luar biasa. Salah satunya adalah keberkahan waktu pagi. Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Doa ini menunjukkan waktu pagi khususnya setelah sholat subuh adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Orang yang memulai harinya dengan sholat subuh akan merasakan ketenangan batin, kejernihan pikiran, serta semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sebaliknya, orang yang melewatkan sholat subuh seringkali merasa gelisah, malas, dan tidak bersemangat. Selain itu, sholat subuh juga menjadi sebab datangnya perlindungan Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Ia menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya menjaga ibadah, khususnya sholat subuh. Hadirin yang berbahagia, malas beribadah, terutama sholat subuh, jika dibiarkan terus-menerus akan berdampak buruk bagi kehidupan seseorang. Hati menjadi keras, kepekaan terhadap dosa berkurang, dan hubungan dengan Allah semakin jauh. Pada akhirnya, seseorang akan merasa hampa meskipun secara duniawi. Ia tampak sukses dan berkecukupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Ayat ini menegaskan bahwa ketenangan sejati tidak dapat diperoleh dari harta, jabatan, atau popularitas, melainkan dari kedekatan dengan Allah. Salat subuh adalah salah satu bentuk zikir terbesar di awal hari yang dapat memberikan ketenangan tersebut. Hadirin sekalian, sebagai mahasiswa, kita sering dihadapkan pada berbagai tuntutan akademik dan non-akademik, tugas yang menumpuk, jadwal kuliah yang padat, serta aktivitas organisasi sering dijadikan alasan untuk lalai dalam beribadah. Padahal, justru di tengah kesibukan itulah ibadah menjadi sangat penting sebagai penopang spiritual dan sumber kekuatan. Bangun untuk sholat subuh melatih kita untuk menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, bertanggung jawab dan mampu mengatur waktu dengan baik. Orang yang terbiasa bangun pagi untuk ibadah akan lebih mudah mengatur aktivitas hariannya, lebih produktif dan lebih terarah dalam mencapai tujuan hidup. Hadirin yang saya hormati, agar kita tidak malas beribadah, khususnya dalam melaksanakan sholat subuh, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Pertama, memperbaiki niat dan menanamkan kesadaran bahwa ibadah adalah kebutuhan, bukan beban. Kedua, mengatur pola hidup dengan baik, seperti tidur tepat waktu dan menghindari bergadang yang tidak bermanfaat. Ketiga, membangun komitmen dan kedisiplinan diri dengan memasang alarm, serta membiasakan diri untuk segera bangun ketika azan berkumandang. Keempat, menciptakan lingkungan yang mendukung, baik di keluarga, tempat tinggal, maupun pergaulan. Lingkungan yang baik akan membantu kita untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Kelima, memperbanyak doa kepada Allah agar diberikan kemudahan dan keistiqomahan dalam beribadah. Hadirin sekalian, jangan pernah menganggap remeh sholat subuh. Sholat subuh adalah cahaya di tengah kegelapnya dunia. Ia adalah bukti keimanan, ketulusan, dan ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Orang yang menjaga sholat subuh akan dijaga oleh Allah dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ingatlah bahwa suatu hari nanti kita semua akan kembali kepada Allah. Pada saat itu, bukan harta, jabatan, atau gelar akademik yang akan ditanya pertama kali, melainkan sholat kita. Jika sholat kita baik, maka baiklah seluruh amal kita. Namun, jika sholat kita rusak, maka rusaklah seluruh amal kita. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menjadikan sholat subuh sebagai titik awal perubahan diri. Jangan menunda ketaatan hanya karena rasa malas. Mulailah dari hal yang paling mendasar, yaitu menjaga sholat 5 waktu, terutama sholat subuh. Dengan menjaga sholat subuh, insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih terarah, lebih berkah, dan lebih bermakna. Hadirin yang saya hormati, selain berbagai kewajiban, sholat subuh juga memiliki nilai pendidikan yang sangat tinggi dalam membentuk kepribadian seorang muslim. Sholat subuh mengajarkan kita tentang keikhlasan, karena ia dilakukan pada waktu ketika kebanyakan manusia masih terlelap dalam tidurnya. Tidak ada pujian, tidak ada sorotan, hanya ada hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dari sinilah lahir pribadi yang kuat, secara spiritual dan tidak mudah goyah oleh godaan dunia. Sholat subuh juga mengajarkan kita tentang pengorbanan, mengorbankan rasa ngantuk, kenyamanan, dan keinginan untuk bermalas-malasan demi memenuhi panggilan Allah. Pengorbanan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan melatih jiwa untuk siap berkorban dalam hal-hal yang lebih besar, baik dalam kehidupan akademik, sosial, maupun profesional di masa depan. Bagi seorang mahasiswa, kebiasaan bangun subuh memiliki dampak yang sangat positif.
Mahasiswa yang terbiasa bangun pagi cenderung lebih disiplin, lebih fokus dalam belajar, serta memiliki manajemen waktu yang lebih baik. Sholat subuh dapat menjadi momen refleksi diri sebelum memulai aktivitas, sehingga setiap langkah yang diambil tidak hanya berorientasi pada pencapaian duniawi, tetapi juga bernilai ibadah. Hadirin sekalian, sudah sepatutnya kita menyadari bahwa kesuksesan sejati bukan hanya diukur dari prestasi, akademik atau gelar yang diraih, tetapi juga dari sejauh mana kita mampu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh adalah salah satu pondasi utama dalam membangun hubungan tersebut. Jika pondasi ini kuat, maka bangunan kehidupan kita pun akan kokoh dan tidak mudah runtuh oleh berbagai ujian. Oleh karena itu, marilah kita berkomitmen untuk tidak lagi menjadikan rasa malas sebagai alasan untuk meninggalkan ibadah. Jadikan sholat subuh sebagai prioritas utama, sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap Allah, sekaligus sebagai investasi spiritual untuk masa depan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin yang saya hormati, jika kita menelaah lebih dalam, kemalasan dalam beribadah seringkali berawal dari lemahnya kesadaran akan nilai waktu. Waktu adalah nikmat yang sangat mahal, namun seringkali disia-siakan. Dalam Islam, waktu memiliki kedudukan yang sangat penting. Bahkan, Allah bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap detik yang kita miliki seharusnya digunakan untuk hal-hal yang bernilai kebaikan, termasuk dalam menjaga ibadah, khususnya sholat subuh. Sholat subuh melatih kita untuk menghargai waktu sejak dini. Dengan bangun lebih awal, kita belajar bahwa kesuksesan tidak datang dari kebiasaan menunda-nunda, melainkan dari kedisiplinan dan kesungguhan. Kebiasaan ini, jika terus dijaga, akan membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam dunia akademik, pekerjaan, maupun kehidupan bermasyarakat. Selain itu, sholat subuh juga menjadi sarana pembentukan ketenangan batin dan kestabilan emosi. Seseorang yang memulai harinya dengan ibadah cenderung lebih mampu mengendalikan emosi, bersikap sabar, dan berpikir jernih dalam menghadapi persoalan. Dalam konteks kehidupan mahasiswa, hal ini sangat penting mengingat tekanan akademik dan tuntutan sosial yang seringkali menimbulkan stres dan kelemahan mental. Hadirin sekalian, dengan menjaga sholat subuh secara konsisten, kita sejatinya sedang menanam benih kebaikan yang hasilnya akan kita rasakan secara bertahap. Mungkin tidak langsung terlihat, namun sering berjalannya waktu, perubahan positif akan tampak dalam cara kita berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan. Inilah bukti bahwa ibadah bukan hanya berdampak pola kehidupan ke akhirat, tetapi juga memberikan pengaruh nyata dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, marilah kita terus memperkuat tekad dan komitmen untuk menjadikan ibadah sebagai prioritas utama dalam kehidupan. Jangan biarkan rasa malas menguasai diri kita, karena kemalasan hanya akan menjauhkan kita dari potensi terbaik yang Allah titipkan dalam diri kita. Dengan menjaga sholat subuh, kita sedang menjaga arah hidup kita agar tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, lebih jauh lagi menjaga sholat subuh juga merupakan bentuk kesadaran diri sebagai makhluk yang lemah dan selalu membutuhkan pertolongan Allah. Dalam kehidupan, manusia seringkali merasa mampu mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kecerdasan, tenaga, maupun usaha yang dilakukan. Namun, sesungguhnya, tanpa pertolongan Allah, semua usaha tersebut tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Sholat subuh menjadi pengingat bahwa sebelum melakukan aktivitas dan menghadapi berbagai tantangan, ada kewajiban untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat subuh juga melatih sikap tawakal dalam diri seorang muslim. Dengan bangun lebih awal dan melaksanakan ibadah, kita belajar untuk memulai hari dengan doa dan mengharapkan kepada Allah. Sikap tawakal ini sangat penting, terutama bagi mahasiswa yang sedang berada pada fase pencarian jati diri dan menentukan masa depan. Ketika tawakal tertanam kuat, seseorang tidak akan mudah putus asa saat menghadapi kegagalan, karena ia meyakini bahwa setiap ketentuan Allah pasti mengandung hikmah. Hadirin sekalian, di sisi lain, kebiasaan menjaga sholat subuh juga membentuk sikap konsistensi dan keistiqomahan. Ibadah bukanlah tentang melakukan hal besar dalam waktu singkat, melainkan tentang menjaga kebaikan kecil secara terus-menerus.
Bangun subuh setiap hari mungkin terasa berat pada awalnya, namun jika dilakukan secara konsisten, ia akan menjadi kebiasaan yang ringan dan menyenangkan. Dari sinilah lahir pribadi yang kuat, tidak mudah menyerah dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak menunda perubahan diri. Jangan menunggu waktu luang, jangan menunggu keadaan ideal, dan jangan menunggu kesempurnaan untuk taat. Mulailah dari sekarang, dari hal yang paling mendasar, yaitu menjaga sholat 5 waktu dengan baik-baiknya, khususnya sholat subuh. Sebab perubahan besar dalam hidup sering kali bermula dari langkah kecil yang dilakukan dengan penuh kesungguhan. Dengan demikian, menjaga sholat subuh bukan sekedar kewajiban rutin, melainkan pondasi pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kesadaran spiritual yang menentukan kualitas kehidupan seorang muslim. Akhir kata, semoga pidato ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi, agar senantiasa meningkatkan kualitas ibadah dan menjauhi sifat malas dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus dan menjadikan kita hambanya yang taat dan istiqomah hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.